emosi, lalu kemudian yang bersangkutan bisa lepas dari tanggung jawab hukum. Sebagai saksi pelaku, itu memang diakui sebagai pelaku. Ya, kalau aslinya ya, yang bersumber pada whistleblower, ya betul, itu kejahatan narkotik yang tahun 79. Tapi dalam perkembangan sekarang yang begitu sulitnya suatu kejahatan, maka undang-undang LPSK yang kemudian diperbarui itu adalah menunjukkan termasuk perbuatan lain. Sebenarnya ternyata juga tidak mengungkap sebenarnya cerita yang disampaikan di depan persidangan bahwa justru Eliezer membuat cerita sendiri soal bahwa dia sama sekali tidak melakukan penembakan. Ini loh Mas ya, kita harus berpikir dalam suatu persidangan yang paling sulit adalah di pra-adjudikasi. Mengungkapkan, kalau sekarang sidang itu kan tinggal mensinkronkan. Permohonnya, kehendak itu adalah dari pemohon. Pemohon itu bisa memberikan keterangan yang konkret. Ada kemungkinan juga walaupun dia sebagai JC, dia punya kepentingan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini yang saya pikir mesti berhati-hati betul. Nah, tentu LPSK yang bisa menilai ini apakah ada potensi bahaya yang bisa menimpa kepada klien kami. Dengan konsekuensi, dengan keadaan seperti itu, maka konsekuensinya ada kemungkinan beberapa keterangan yang disampaikan oleh si Richard, kalaupun dia dianggap sudah mendapatkan rekomendasi JC, disitulah muncul adanya justice kolaborasi yang kemudian disematkan, di asesmen oleh LPSK menjadi dikabulkan. Nah sekarang pertanyaannya begini nanti, JC itu kan LPSK hanya mengantarkan, sekarang kan dimintakan pada jaksa penuntut umum terkait dengan rentut. Jaksa penuntut umum masih adanya suatu percaya atau tidak. Nah itu arahnya kan gitu. Jadi LPSK tidak berdiri sendiri, nggak bisa ditanda petik salah nanti. Saudara, apa yang sudah ketahui hubungan terjadinya peristiwa tanggal 8 ya di Komplek Polri Duren 3 nomor 46, tepatnya di rumah kediaman Ferdi Sambo selaku Kadipropam. Baik yang mulia, izin menjelaskan yang mulia. Sekitar pukul 17.30 pertama saya dihubungi oleh Karo Provos, saat itu adalah Pak Beni Ali. Namun Pak Beni Ali hanya menyampaikan 17.30 ya? sekitar 17.30 yang mulia. Pada tanggal 8 tersebut. Betul yang mulia. Karo Provos Beni Ali menghubungi saudara via telepon. Betul yang mulia. Terus? Dan bertanya kepada saya untuk posisi saya ada di mana yang mulia. Kemudian saya jawab, saya masih di kantor ya, Jenderal, perintah tidak ada, ditutup telepon. Kemudian saya dihubungi kembali oleh Pak Hendra Kurniawan yang saat itu adalah Karo Paminal. Dan beliau juga bertanya dengan hal yang sama, bertanya posisi saya di mana. Saya sampaikan bahwa saya di kantor Jenderal perintah, ya sudahlah, kata beliau begitu. Kemudian ada anggota SPRI saya atas nama Edwin memberitahu saya bahwa ada anggota Provos yang membawa senjata panjang ke rumah dinas Pak Ferdi Sambo saat itu. Kemudian setelah itu saya menghubungi Azan Romer. Saudara membawa senjata tajam. Senjata panjang yang mulai diberitahukan bahwa ada anggota Provos yang diperintahkan untuk membawa senjata panjang. Tidak, dia mau mengetahui ada anggota Provos yang membawa senjata panjang ke rumah dinas Pak Ferdi Sambo saat itu. Karena betul yang mulia. Tahu saudara perintah tersebut atas perintah siapa? Kami tidak tahu waktu itu yang mulia. Kalau ada anggota yang membawa senjata panjang, itu menandakan kejadian apa? Yang pasti dalam pemahaman kami yang mulia, berarti ada situasional yang genting saat itu yang mulia. Apakah memang Provos itu dilengkapi senjata demikian? Untuk senjata pendek ada beberapa yang menggunakan yang mulia. Kan dalam prosedurnya bahwa untuk senjata memang kita sebagai anggota Polri boleh mengajukan yang mulia. Mengajukan. Dan biasanya yang memberikan perintah penggunaan senjata panjang itu siapa? Yang kami pahami pasti pimpinannya langsung yang mulia dari Provos. Ini Provos. Provos ya. Anggota Provos ya. Anggota Provos. Staf saudara menceritakan kepada saya perihal tersebut. Betul ya. Terus kemudian
Kemudian saya menghubungi Azan Romer pertama waktu itu, Yang Mulia, tapi tidak diangkat. Sambo, ya. Ya, karena kan saya saat itu tahu bahwa Azan Romer yang naik piket saat itu, Yang Mulia. Jadi saya telepon tapi tidak diangkat. Kemudian saya menghubungi Daden, Yang Mulia. Kemudian Daden itu siapa? Daden juga ADC-nya Pak Ferdi Sambo, namun dia tidak naik piket saat itu. Kemudian Daden sampaikan, ada kejadian apa, Den? Tidak ada kejadian apa-apa, dan perintah dan tidak ada. Karena dia sampaikan tidak ada kejadian, maka saya tutup teleponnya. Tanggal 8. Terus kemudian kapan saudara bersama Arif Cahya di lokasi Bukan. TKP nomor 46? Saya dengan Arianto, Yang Mulia, PHL. Bukan Ari Cahya. Arianto PHL pada saat saya berangkat dari kantor ke 46, Yang Mulia. Kemarin saudara menerangkan, Arif Rahman menerangkan bersama saudara. Arianto, Yang Mulia, yang PHL di Propam, Yang Mulia. Yang naik motor. Betul, Yang Mulia. Dengan Arianto. Dengan saudara Arif Rahman Tidak ada, Yang Mulia. tidak ada. Kemudian setelah ada laporan dari Arif Rahman, kenapa saudara kemudian memerintahkan itu harus dimusnahkan? Ini kontradiksi. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa perintah saya yang salah di tanggal 13 itulah yang saya harus bertanggung jawabkan. Saudara menyadari itu perintah yang benar atau perintah kedinasan atau perintah yang salah? Bukan perintah kedinasan. Itu perintah yang salah. Perintah yang salah. Ya. Kalau perintah yang salah, selaku atasan pimpinan yang baik, semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Harusnya ditolak. Harus ditolak. Ya. Tapi kan saudara juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa anda saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua menceritakan apa adanya. Saya sudah Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Siap divonis 340. Pakar hukum sebut hakim yakin Putri Chandrawati terlibat pembunuhan Brigadir J. Inilah buktinya. Proses persidangan para terdakwa atas kasus penembakan terhadap Brigadir J masih terus berlangsung. Setelah dihadirkannya banyak saksi dari berbagai pihak, titik terang dalam kasus ini juga semakin terlihat. Proses persidangan kasus kematian Brigadir J saat ini juga mulai mendekati vonis hakim. Tentu saja sebelum jatuhnya vonis dari hakim nanti, teka-teki mengenai keterlibatan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus ini masih belum terjawab. Apakah benar keduanya memiliki peran penting dalam kasus ini sebagai otak perencana pembunuhan atau tidak? Pada Kamis 21 Desember 2022, pakar hukum Jamin Ginting memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Awalnya penasihat hukum dari tim Ferdi Sambo, yakni Rasa Mala Ari Tonang, menuturkan bahwa dengan yakin kliennya, yakni Putri Chandrawati, tidak tergambar sebagai bagian dari pelaku pembunuhan terhadap Brigadir J. Rasa Mala Ari Tonang menuturkan jika peran Putri Chandrawati tak lebih dari pihak yang melaporkan kepada Ferdi Sambo bahwa ada kejadian pelecehan yang ia alami saat di Magelang. Saya bicara fakta, persidangan saja Mas, ini tidak digambarkan peran Bu Putri selain hanya dia setelah tanggal 7 melaporkan pada Pak Sambo. Ada satu peristiwa, barulah tanggal 8 ketika bertemu di Saguling dengan Pak FS,
disampaikannya kejadian di Magelang. Jelas rasa malah Aritonang. Kemudian terkait peristiwa di Duren 3, Aritonang menuturkan jika Putri Chandrawati hendak melakukan isoman, namun terjadilah peristiwa penembakan tersebut. Tidak hanya itu, Rasa Mala juga sempat menyinggung keterangan Richard Eliezer yang dinilai juga berbohong. Akan tetapi pernyataan Rasa Mala Aritonang selaku penasihat hukum Verdi Sambo tersebut langsung dimentahkan oleh pakar hukum Jamin Ginting. Sebagai seorang pakar hukum, Jamin Ginting justru mengatakan jika ia melihat bahwa hakim meyakini jika sosok Putri Chandrawati terlibat. Ada satu keyakinan hakim yang saya lihat bahwa Ibu PC ini terlibat, ujar Jamin Ginting. Jamin Ginting lantas menjelaskan bukti-bukti mengenai pernyataannya yang mengatakan bahwa hakim menilai Putri Chandrawati juga terlibat dalam penembakan Brigadir J tersebut. Pertama, membawa orang-orang dari Saguling ke Duren 3 dalam satu mobil, jelas Jamin Ginting. Dia tahu ada orang di dalam satu mobil itu siapa saja, tetapi dalam keterangannya dia bilang saya tidak tahu siapa yang di dalam mobil. Padahal dia tahu persis siapa yang di sebelahnya, tapi dia tidak tahu. Nah, ini merupakan indikasi ternyata ini memang sengaja dibawa orang-orang ini untuk menyaksikan suatu perbuatan. Imbuh pakar hukum Jamin Ginting. Dengan analisis Jamin Ginting tersebut, diduga bahwa Putri Chandrawati akan divonis hukuman pasal 340. Pasal 340 berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena membunuhnya dengan rencana atau mort dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.